Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada materi tema 1 subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Sebelumnya kita sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ya. Nah, hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan hewan ditandai dengan bertambahnya ukuran tubuh hewan. Sedangkan perkembangbiakan hewan ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuhnya. Contohnya, hewan dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Nah, ini kemarin sudah kalian ketahui. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, dan bertelur kemudian melahirkan. Nah, contoh hewan yang bertelur antara lain kerang, udang, katak, ikan, kura-kura, dan burung merpati. Nah, ini contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu yang ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Antara lain ada kucing, sapi, kuda, kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Nah, ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur kemudian melahirkan. Nah, ada hewan apa saja? Ada hewan kuda laut, ikan pari, ikan hiu, dan bunglon. Nah, hewan yang berkembang biak akan mengalami daur hidup. Apa itu daur hidup? Nah, ini ada pengertian daur hidup. Daur hidup adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan mulai dari menetas atau dilahirkan hingga dewasa. Nah, kalian bisa perhatikan perkembangan ayam dan kucing. Nah, kalian bisa buka buku Bu Petik halaman 61. Kita lihat teks 1 dan teks 2. Nah, teks 1 dulu ya. Nah, di sini teks 1 itu tentang pertumbuhan ayam. Pertumbuhan ayam dimulai dari telur. Induk ayam betina akan mengerami telurnya selama 21 hari hingga menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam akan tumbuh menjadi anak ayam muda. Anak ayam muda kemudian tumbuh menjadi anak ayam dewasa dan siap untuk berkembang biak lagi. Jadi dimulai dari telur, lalu telurnya menetas menjadi anak ayam, kemudian tumbuh menjadi anak ayam muda, terus tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Maaf, ini tadi tumbuh menjadi ayam muda kemudian menjadi ayam dewasa ya. Inilah pertumbuhan pada ayam. Nah, kalau ayam berkembang biaknya dengan cara bertelur ya. Nah, tubuh ayam ini ditumbuhi bulu dan ayam juga memiliki 2 kaki. Ayam juga memiliki paruh sama seperti burung. Nah, ayam juga bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya kita ke teks yang kedua. Teks kedua ini tentang pertumbuhan kucing. Nah, pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing. Anak kucing yang baru lahir sangat bergantung pada air susu ibunya
atau induknya. Sekitar usia 14 hari, anak kucing mulai berjalan. Anak kucing akan menjadi kucing muda. Kucing muda kemudian tumbuh menjadi kucing dewasa yang siap untuk berkembang biak. Nah, berarti mulai dari anak kucing lahir, lalu menjadi anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa, ya. Inilah perkembang atau pertumbuhan pada kucing. Jadi kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sama seperti ayam, tubuh kucing ini juga ditumbuhi rambut. Nah, kalau ayam ditumbuhi bulu, ya, ini ditumbuhi rambut. Nah, kucing bernapas dengan menggunakan paru-paru. Selain kucing, kita juga akan mempelajari perkembangbiakan pada kuda. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ini tadi sama dengan kucing, ya. Kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Nah, kuda juga mampu berlari dengan sangat baik. Karena tenaganya yang kuat. Nah, kamu sudah mempelajari tadi ada pertumbuhan ayam. Nah, kalau ayam bertelur, kucing dan kuda melahirkan, cara berkembang biaknya. Lalu setelah ini kita akan beralih ke perkembangbiakan pada ikan. Seperti yang telah kalian ketahui, ikan bernapas dengan menggunakan insang. Ikan bergerak dengan siripnya. Jadi ada siripnya, ya, itu juga kalian sudah tahu. Nah, kalau ikan berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan telur. Telur ikan akan menetas menjadi larva. Nah, ini telur ikan. Nanti dia akan menetas menjadi larva. Kemudian larva akan tumbuh menjadi ikan kecil. Nah, ini menjadi ikan kecil. Nah, ikan kecil nanti akan tumbuh lagi menjadi ikan dewasa. Nah, ini adalah rangkaian daur hidup dari ikan. Ya, ini daur hidup dari ikan. Jadi ini pertumbuhan atau perkembangbiakan ikan. Kalau ikan berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian tumbuh menjadi larva, kemudian larva menjadi ikan kecil, lalu ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa, ya. Oke, seperti ini perkembangbiakan atau perkembangbiakan dan pertumbuhan pada ikan. Nah, selanjutnya kita akan ke hewan kupu-kupu, perkembangbiakan kupu-kupu. Nah, perkembangbiakan kupu-kupu juga dimulai dari telur. Kemudian telur setelah beberapa hari akan menetas menjadi
ulat atau yang kita sebut dengan, nah ulat ini bisa kita sebut dengan larva. Lalu ulat akan memakan daun-daun sehingga tubuhnya menjadi besar. Nah, kemudian ulat atau larva ini akan mencari tempat untuk membentuk dirinya menjadi kepompong, atau kepompong ini kita sebut sebagai pupa. Setelah itu, nah ini menjadi kepompong ya. Jadi kepompong, ini juga masih kepompong. Nah, setelah itu tubuh ulat akan berubah. Nah, atau kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu muda. Nih, sudah berubah menjadi kupu-kupu. Tadinya ulat itu menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu muda yang ini akan nanti bertumbuh juga menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, ini yang sudah biasa kalian lihat itu kupu-kupu dewasa ini yang biasa sudah kita lihat. Nah, inilah perkembangbiakan atau daur hidup pada kupu-kupu seperti ini. Berarti mulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau bisa kita sebut dengan larva, lalu menjadi kepompong atau yang kita sebut dengan pupa, lalu menjadi pupa menjadi kupu-kupu muda, dan kupu-kupu muda menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, selain kupu-kupu, kita juga akan mempelajari daur hidup pada katak. Nah, oke, ini perkembangbiakan katak atau pertumbuhan katak. Sama seperti kupu-kupu, katak juga memiliki atau berkembang biak yang dimulai dari telur. Nah, dimulai dari telur. Kemudian telur akan menjadi berudu atau bisa kita sebut kecebong. Nah, berudu itu disebut kecebong juga biasanya. Nah, lalu berudu menjadi, nah ini berudu yang berkaki, lalu tumbuh kakinya nih. Setelah itu berudu yang berkaki akan menjadi katak berekor. Nah, ini akan tumbuh menjadi katak berekor. Lalu setelah itu akan berkembang menjadi katak dewasa. Nah, ini sudah tidak ada ekornya ya, karena dia sudah tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, inilah perkembangbiakan atau daur hidup pada katak. Jadi ini mulai dari telur, lalu menjadi berudu, lalu berudu yang berkaki, kemudian tumbuh lagi menjadi katak berekor, lalu menjadi katak dewasa. Nah, selain katak, apakah kamu pernah melihat penyu? Nah, penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, penyu ini termasuk hewan yang dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena populasi penyu semakin hari semakin berkurang ya, makanya dia dilindungi. Nah, kemudian kita akan melihat daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk juga
dimulai dari telur. Telur nyamuk ini akan berada di atas air, ya, di permukaan air. Ketika akan menetas, telur nyamuk akan menjadi jentik-jentik nyamuk. Nah, jentik nyamuk ini biasa juga disebut dengan larva, ya. Ibu yakin kalian pernah melihat jentik nyamuk. Biasa kalau di air, di bak mandi itu biasanya ada jentik nyamuk. Nah, jentik-jentik ini akan berubah nanti menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk. Nah, menjadi nyamuk nih dari telur, lalu menjadi jentik atau larva, kemudian menjadi pupa, lalu menjadi berkembang menjadi nyamuk, ya. Nah, tahap perkembangan nyamuk ini berlangsung cepat dan terjadinya pada media air, ya, di air jadinya, ya. Nyamuk ini dapat menjadi penyebar penyakit. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah ini dapat menyebabkan kematian. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Dapat dengan membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, hari ini kalian sudah belajar pertumbuhan hewan. Nah, ada hewan yang tadi bertelur, lalu melahirkan, kemudian bertelur, kemudian ada juga yang bertelur kemudian melahirkan, ya. Kalau tadi kalian sudah ada belajar tentang pertumbuhan atau daur hidup dari ayam, kucing, lalu ada juga kupu-kupu, ikan, katak, ada juga nyamuk. Nah, semoga dari pembelajaran hari ini kalian jadi tahu bahwa setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan pertumbuhannya dan perkembangbiakannya berbeda-beda tahapannya. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih, selamat pagi.